pertama kali aku kagum sama penyanyi justru bukan yang terkenal di ibu kota, tapi tulis partitur, pecahin suara satu-satu kita nyanyi bisa. gitu. Jadi Diamonds with my papa main musik sama-sama. Jadi Pilatu itu udah pasti di setiap komunitas. Bersama dengan itu ada zaman dulu pernah ada Cipta Pesona Bintang, lalu ikut juga Asia Bagus, lalu ikut juga Voice of Asia. Kalau orang Ambon bilang tuh ondos banget nih orang gitu. Selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Selamat ini hari gue Eski dengan teman gue. Gua Budos. Hari ini gue dan Budos ngajak Tira Lopis dari Molucca. Hai, selamat gini hari. Ya, selamat datang di 260 Coffee Bekasi. Terima kasih udah di invite. Iya dong, selalu ingat sama kita. Yes, karena yang kita bahas era 70s, 80s, dan 90s, jadi kita akan ngobrol seputar itu. Kalau dengar kata-kata 70, 80, 90, apa yang lo paling ingat? Musik bagus sih. Musik bagus. Musik bagus. Dari kecil lo udah seneng dengerin musik. Diperkenalkan musik ya dari kecil, diperkenalkan. Tapi maksudnya setelah dewasa kan baru kita ngulik musik-musik tahun 70, 80, 90. Itu musiknya keren-keren. Iya. Gitu. Waktu zamannya lo masih kecil, SD, SMP, SMA gitu. Bokap nyokap tuh memperkenalkan musik ke lo atau gimana? Memperkenalkan karena papaku juga musisi gitu kan. Jadi tapi setelah married dia memilih untuk kerja kantor. Tapi awalnya itu adalah dia musisi. Jadi kita kecil-kecil ya dikenalkan dengan musik. Terus zaman kita kecil tuh papa kan tinggalnya kita remote kan, pindah-pindah. Jadi ke Batam, kemana. Nah zaman dulu itu nggak ada TV, kayaknya belum ada TV itu siaran tuh dari Singapura waktu itu karena di Batam ya. Terus lagu anak-anak masih agak terlalu kurang, maksudnya yang kita bisa beli segala macam. Jadi papa tuh ciptain lagu anak-anak buat kita. Terus anak-anak 3 orang disuruh nyanyi, pecah-pecah suara kayak gitu. Jadi kita tahu dari kecil sih musik, kenal bersahabat dengan musik dari kecil. Lo bersaudara bertiga? Cowok, Cewek semua. Cewek semua. Gitu. Seru. Kalau pindah-pindah berarti, jadi waktu SD di mana? SMP di mana? SMA di mana? Oh, pindah-pindah. SD sempet di Batam, lalu pindah ke Manado, terus ke Jakarta, terus lama di Jakarta terus. Gitu. Palu, karena adek gue lahir di Palu. Gitu. Terus Pomala aja pindah, banyakan di Sulawesi, habis itu ke Batam, habis itu ke Manado, habis itu ke Jakarta gitu. Yang paling mengesankan nih, kalau punya kan katanya papa kan musisi, terus mama juga nyanyi juga. Enggak, mama suka musik tapi dia ibu rumah tangga. Yang paling mengesankan dari papa tuh kalau udah gimana ngajak main gitar apa main piano atau apa? Papa main gitar. Jadi tapi kalau tuh ngeband dia main bass. Cuma kalau di rumah main gitar. Terus ya enak lah anak-anak suruh nyanyi, udah gitu. Kalau ada arisan ibu-ibu di rumah, kita disuruh nyanyi gitu kan. Jadi dia yang iringin kayak gitu-gitu. Jadi seru, seneng banget nyanyi gitu depan tampil itu dari kecil. Kalau Gitu. lagu-lagunya apa aja? Lagu-lagu 70s yang suka diperdengarkan. Nah itu, papa ada beberapa lagu karang sendiri buat anak-anak gitu. Jadi kalau tidur tuh kita diceritain, misalnya tentang anjing gitu kan. Nanti ada lagu yang dia bikin gitu tentang anjingku yang manis gitu. Atau tentang nenek Kabaina yang baik hati, tinggalnya di bukit, nanti turun melakukan kebaikan segala macam gimana itu. Ada lagunya dia bikin nenek Kabaina gitu. Kayak gitu. Jadi kita ingat. Masih ingat lagunya? Masih. Nyanyi gitu. Jadi kayak storytelling sambil Storytelling sambil nyanyi.
sambil nyanyi gitu, sambil main gitar Tapi nggak gitu. pernah dikomersialkan. Maksudnya nggak pernah Enggak. Jadi papaku tuh aku pikir papaku tuh orang yang romantis ya. Iya, romantis. Jadi mamaku itu pernah, mamaku kan cancer gitu kan. Terus dia bersyukur dia melalui masa itu ada lagunya juga gitu. Oh, ya? Iya, jadi maksudnya anakku lahir ada lagunya juga Ih, so gitu. sweet Jadi banget. dia romantis sekali gitu. Oh, Orang yang sekali. romantis gitu. Buat aku sih ya. Kalau dari laki-laki baik sekali sih gitu. Terus tadi dong nyanyiin kayak apa? Masih inget nggak? Masih ingat tentang Nenek Kabaina. Jadi refnya ya. Oh Nenek Kabaina, tua sekali, baik budinya dihormati. Jadi tentang berbudi baik, pasti dihormati. Gitu. Aduh, so sweet banget ya. Iya, that's my father. Jadi Nangka. pelajarannya secara langsung gitu. Ya gitu, selain juga ya Cica, Kuswoyo, Iya. Adi Bigi Slamet, itu lagu-lagu yang masih kecil lah gitu. Dulu tuh kalau waktu masih pada kecil-kecil gitu SD SMP sama zaman dulu kan yang namanya keluarga kan deket ya. Mhm. Masih inget gak sih suka makan di mana, jajan di mana, jalan mau di nanya. mana, itu tuh masih inget gak sih? Kirain nanya suka berantem. Berantem iya dong, kalau apalagi 3 perempuan. Ya tapi maksudnya mama tuh suka bilang kalau kalian berantem di rumah nggak apa-apa deh, tapi keluar tuh selalu bawa satu bendera ya, gitu. Oke, jadi harus kompak di luar. Kalau soal makan aku mungkin agak lupa ya, tapi kalau di Batam mungkin kita ngomong soal Chinese food banyak di situ. Tapi aku ingetnya di Pomalaa kita tuh diajak papa selalu main lumpur. Main Main lumpur. Jadi Pomalaa lagi dibangun saat itu, banyak truk gede gitu. Lalu kan jejak bannya tuh ada tuh kan. Iya. Itu kan kita suka bikin kayak apa kayak gitu. Jadi dari situ ataupun dari satu box udah kayak busanya tuh yang untuk supaya bahannya aman, yang putih-putih gabus ya. Nah itu tadi bikin sendal jepit kayak gitu-gitu. Seru ya zaman dulu ya. Zaman itu seru karena nggak terlalu banyak gadget ya. yang bisa dimainin I ya kita have no mainin. choice gitu. Gitu ya itu kita fun aja gitu, main lumpur, terus mainnya zaman tanah merah saat itu kan. Jadi seru. Terus bikin itu sendal-sendalan dari gabus putih itu kayak gitu-gitu. Tapi dengan lo yang kemudian menjadi penyanyi waktu masih kecil itu belajar nyanyi sendiri atau gimana? Belajarnya tuh nanti belakangan setelah aku SMP gitu. Oh, gitu. Tapi awal-awal semua dari rumah gitu. Jadi bukan belajar tapi bernyanyi aja di rumah diiringin papa. Terus mungkin karena melihat mungkin anaknya ada potensi kali dilesin gitu. Jadi dilesin nyanyi, belajar nyanyi gitu. Jadi lebih tahu secara teknik, bukan cuma nyanyi aja gitu. Tapi dari bertiga bersaudara memang cuman Pita yang paling senang nyanyi atau ada Semuanya suka nyanyi, kan kita dibikin trio lopis dulu waktu kecil-kecil. Nyanyinya tuh di kantor bokap acara. Jadi semuanya, jadi papa tulis partitur, pecahin suara satu-satu, kita nyanyi bisa. gitu. Jadi semuanya bisa nyanyi sebenarnya. Tapi yang akhirnya ke nyanyi aku, ke main musik adikku, sama dia banyak nge-range lagu beberapa artis juga sih adikku ini. Kita anak pertama. Pertama, ya. yang arrange lagu tuh yang Kedua. yang kedua yang paling Yang kecil. paling kecil ya nggak terjun di dunia musik, gitu. Ibu rumah tangga aja. Nih, ngomong-ngomong Trio apa tadi? Trio lopis sesuai famnya. Trio lopis kan kita kan berdarah Ambon ya. Masa sih bukan Argentina gue ya? Brasil. Sekarang sih kedatangannya ke Argentina. Enggak, maksudnya gini, kan kita di Indonesia ini dari dulu tuh penyanyi Ambon cukup mendominasi dunia musik. Siapa aja sih penyanyi Ambon yang kamu kenal gitu, yang kamu bisa anggap ini loh, karena dia juga gue jadi bikin serius nyanyi. Inspiratif gitu ya. Iya. Inspiratif. Siapa ya? Aku nggak terlalu semuanya
zaman aku nonton TV TVRI zaman itu ya aku nontonnya selain Bruri Peso 5 Bob Tutu Poli Crazy Mon tidak. Maksudnya di zaman itu juga di TV tapi tidak terlalu mengidolakan. Terus aku lihat ada satu juara bintang radio dari Ambon namanya Joyce Pupela, almarhum sekarang. Tapi maksudnya itu suaranya bagus sekali gitu. Itu yang membuat aku gila ya suaranya Ambon bagus-bagus. Nah setelah itu kan muncul ada Rusanaya, ada Lita Zen, banyak sekali gitu kan. Nah, setelah itu cuma pertama kali aku kagum sama penyanyi justru bukan yang terkenal di ibu kota tapi juara bintang radio dari Ambon. Itu namanya Joyce Pupela gitu. Kayaknya gue belum pernah denger tuh. Jadi dia juara bintang radio di Jakarta tapi dia dari Ambon gitu kan. Dulu lombanya kan daerah-daerah kan radio dari Ambon dari mana itu juaranya dari Ambon. Sempet bikin album nggak sih Joyce? Oh banyak. Banyak. Sepanjang pantai. Banyak sekali, khususnya lagu-lagu Ambon. Ya. Lagu-lagu Ambon banyak sekali dan dia ngetop sekali di Ambon itu. Jadi tapi di Jakarta juga di kalangan komunitas Maluku sangat terkenal gitu. Kalau ngomongin mengenai penyanyi dari yang asalnya dari Ambon, apa sih kita ngomongnya Maluku apa Ambon? Maluku aja. Maluku, oke. Penyanyi berdarah Maluku ya. Yang gue pengen tahu, menurut kita apa sih yang istimewa dari mereka? Kayak misalnya gini, kalau gue lihat kalau orang-orang dari Sumatera Utara tuh kan powerful kan suaranya. Kalau orang-orang dari Ambon, dari Maluku tuh apa sih ininya keistimewaannya dari bisa ditarik garis gitu? Ini khasnya orang-orang Maluku nih kalau nyanyi. Kalau aku melihatnya sih itu mereka feelingnya gede ya, feeling dalam menyampaikan lagu tuh besar gitu, maksudnya berasa. Gitu. Kalau itu yang aku paling lihat pertama kali, maksudnya berasa banget feelingnya gitu, terus stylenya, terus kalau orang Ambon bilang tuh ondos banget nih orang gitu. Ondos tuh kayak kalau di panggung tuh kamu flirty banget gitu, apalagi cowok-cowoknya gitu. Gitu. Itu maksudnya seneng banget mereka ya performingnya secara perform tuh menyenangkan gitu melihatnya kayak gitu. Ekspresif. Kamu sendiri nganggap diri kamu udah seperti yang maksudnya aku nggak bisa nilai aku gimana, how do you think about me? I remember you long time ago. Well, aku hanya kalau menurut kata orang-orang ya mungkin aku tidak terlalu banyak improvisasi tapi aku ya itu feelingnya nyampe gitu. Jadi itu yang aku banyak belajar dari beberapa orang-orang Ambon, orang-orang penyanyi-penyanyi Maluku, musisi-musisi Maluku, terus mereka feelnya tuh dapat deep gitu, groove-nya tuh dapat. Itu yang aku rasa ya. Gitu maksudnya gila, keren banget kayak nonton orang hitam gitu. Kayak gitu. Tapi sekarang sih ya nggak didominasi orang Maluku aja sih, banyak banget orang-orang yang bagus. Etnis Chinese itu aku udah lihat banyak berkembang, mereka bagus-bagus ya. Tapi kalau kamu perhatiin dari tahun ya oke lah 70, 80, 90 itu pasti ada jagoan-jagoannya ya. Nah, kalau tahun 70 kita nggak usah kita lewatin ya, kita masih kecil banget. Tahun 80 jagoannya tuh kalau yang penyanyi berdarah Maluku siapa, 90 siapa? 80 tuh siapa ya? Apakah Urut Senayu sudah ada di situ belum ya? Belum. 80 udah 80 ya. Ya, itu dia di zaman ngeband ya. Dia masih ngeband Karimata kalau nggak salah. Jadi 80 aku ketemu ada dia. Itu aja yang aku lihat. Lalu ada Harvey. Itu. Lalu di 90-an ada siapa? Meli. Ada ya, itu sih teman kami sama-sama. ada dia, ada Meli Mandohutu, lalu ada Andrea Nusa. Ya, ada Nusa. Yopilato itu udah pasti di setiap komunitas. Itu dari 80 dan sampai saat meninggal pun dia masih, aku rasa masih hits. Karena lagu-lagunya selalu dipakai buat dansa atau apa. Gitu. Groove banget.
Gitu. Kalau Ada ada Chris Kaihatu. Chris Kaihatu tuh mungkin 80-an. gue Lagu-lagunya gue ingat bagus. Berhenti Tale. Itu For the Outlaw ya. Iya. Iya, itu kakeknya Harvey. Kakeknya Harvey. Hebat ya. Gue suka kalau dengerin orang-orang Maluku tuh memang suaranya khas gitu loh mereka. Mau gimana juga feel-nya dapat. Lagu-lagunya juga umumnya apa ya? Happy walaupun sebetulnya kata-katanya mungkin nggak happy, tapi happy gitu loh. Enak gitu ngeliat orang-orang. Pernah nggak bernyanyi bersama para idola itu? Atau Pernah. Nah, Akhirnya bisa Tuhan ceritain. membukakan pintu untuk bertemu dengan mereka. Oh, oke. Jadi Siapa? yang pasti aku pernah jadi backing vokalnya Rusana ya. Backing vokalnya Harvey. Dan itu bernyanyi bersama-sama akhirnya juga kan. Terus kesininya setelah jadi mau Lukas ya pernah satu panggung bersama gitu kan. Tapi dulunya awal-awalnya kita ketemu tuh karena aku jadi backing vokalnya mereka. Terus apa lagi? Kalau Krisya tuh tahun 80-an ya, 80-90 ya. Nah itu juga aku pernah banyak jadi backing vokal sih awalnya karena berjumpa dengan Erwin Gutawa waktu itu. Jadi linknya kebetulan bagus gitu ketemunya. Jadi ketemu dengan musisi-musisi yang bagus yang aku lihatnya tadi di TV, keren terus ketemu gitu. Gimana sih rasanya tuh jadi backing vokalnya idola lo? Ya seneng banget gitu kan ya karena pertama I do my job gitu yang kesukaan aku kan. Aku suka nyanyi, aku melakukan apa yang aku suka dan aku bertemu siapa yang aku suka gitu. Itu yang senang aja gitu. Senang jadi punya pengalaman sendiri. Gitu. Jadi ada kenangannya gitu, ada memorinya. Kalau latihan kalau latihan. Ini kita ngomongin yang Indonesia aja kan. Masih seputar itu. Kayak misalnya jadi backing vokalnya Harvey, jadi backing vokalnya ini. Itu misalnya Harvey lah. Itu gimana sih kalau latihannya tuh itu? Harvey itu sangat punctual, tepat waktu. Ya. Ute sangat humble. Sampai saat ini pun nama diingat. Gitu kan? Ya, Ute itu begitu orangnya. Kalau Harvey itu tertib. Itu semuanya kita belajar di situ gitu. Gitu belajar bagaimana orang yang sudah segitu terkenalnya harusnya tetap humble. Bagaimana orang yang sudah terkenalnya tetap tertib sama waktu. Nah, itu yang aku belajar. Jadi gila ya. Jadi kalau kita mau latihan, ini kalian latihannya tepat waktu apa jam karet nih? Tepat waktu ya gini. Jadi kayaknya wow gitu kan pertama oh my god kayak galak tapi enggak itu jadi kita kesininya kita juga bisa menghargai waktu orang lain gitu. Ya gitu-gitu. Jadi maksudnya kalau latihan tuh datang tepat waktu gitu. Disuruh 1 jam misalnya sound check ya jam sekian kita datang gitu kayak gitu-gitu. Jadi enggak yang misalkan IO gitu kayak gitu-gitu lah. Iya. Gitu. Tapi pernah nggak? Profesional banget ya ternyata. Iya, maksudnya pernah nggak kayak misalnya dimarahin gitu sama si Harvey? Nggak pernah sih. Ya orangnya baik, jadi orangnya baik sekali, rendah hati juga. Harvey ini rendah hati, tapi yang paling aku inget tuh adalah titik di mana dia tuh tertib, disiplin gitu. Kalau Ute baik sekali, ramah banget dan juga rendah hati. Mungkin karena mereka itu santai orang-orang. Santai, mereka tidak menganggap keterkenalannya itu sebagai sesuatu yang harus gimana gitu ya. Tapi ya dia di situ udah gitu. Iya, humble banget ya. Nah, gue inget dulu gue pernah nonton langsung loncat. Atau ada yang mau bertanya? Aduh, jangan susah-susah ya. Banyak banget ada Jangan satu susah-susah. Palur. Oke. Usi, boleh nggak ya? Boleh. Oke, kalau boleh kan emang Ambon udah terkenal di dunia Indonesia ya. Tapi di dunia internasional sebenarnya juga banyak yang kenal. Kita bisa lihat kalau nggak salah itu dari The Tillman Brothers, Tillman Bar. Blue Diamonds,
No, Tillman Brothers itu dari Manado. Oh, Manado ya. Ya. Blue Diamonds ya. Blue Diamonds, Diamonds, ya. lagunya Ramona ya. Ya. Coba kenal. Nah, itu Blue Diamonds with my papa main musik sama-sama. Jadi Oh, iya? same age gitu. Oh, same age ya. Terus mereka ke Belanda So gitu. ini ya. Oh, gitu. Terus ada juga kan Daniel Sauleka, Yes. Sandra Reimers. Itu Ya. mereka teman-teman di dunia internasional ya. Iya. Tapi pernah nggak musisi sendiri atau musisi kita ya ketemu sama mereka nyanyi bareng? Daniel Sauleka sih. Pernah? Ya. Oke. Bisa diceritain nggak? Wow. Ya sama orang-orang kayak gitu yang dia kan Daniel Sauleka itu sangat bersahaja ya, begitu aja penampilannya gitu kan, main gitar begitu doang. Jadi sangat biasa aja gitu. Kita juga nggak merasa minder gitu meskipun kita selalu penyanyi jadi ya. Kalian berkomunikasi dengan bahasa Indonesia atau Bahasa Ambon. bahasa Ambon? Bukan bahasa Ambon, bahasa logat Ambon aja, bahasa Indonesia tapi dengan logat. Karena dia tinggalnya kan dulu Semarang toh. Iya. Ya, mamanya orang Semarang kalau nggak salah. Kalau Sandra Reimers udah kuat. Aku nggak tahu itu, malah belum Oh, pernah yang dengar. nyanyi. Kalau Blue Diamond aku dengar karena papaku masih main sama-sama tuh suatu kesana juga ketemuan. Papa sempat bikin album. Ada albumnya, tapi bukan sama Blue Diamond ya, albumnya sendiri. Boleh Oh, tahu siapa Pak ya? Lur sini mau. Enggak apa-apa. Boleh tahu siapa namanya? Papaku itu Taste Lopez, dia bandnya ada 2, Bahana Sempana sama Jazz Riders. Di dalam Jazz Riders tuh ada Bob Tutupoli, ada Didi Cia, ada banyak, ada kayak gitu-gitu deh orang-orang yang Tuh tetap kan, di jazz. sesuatu yang gue nggak tahu. Iya, makanya akhirnya terbongkar. Apa? Terbongkar itu suatu hal yang besar. Kolusi yang harus dibongkar. Terbongkar lah. Ternyata retrois. Itu makanya ada retroism. Itu bahasa retro banget. Bongkar. Iya. Terus Ya, terus. lanjut. Jadi Oke. Bertanya mundur sedikit ke belakang. suaranya Maluku nggak? Batak ini suaranya. Mundur sedikit ke belakang kan Ambon ini kan kalau nyanyi, Maluku kalau nyanyi kan udah kayak kehidupan sehari-hari ya. Nah aku pengen nanya kebetulan juga ada Karin ini kan ada penyanyi yang memang kelasnya festival, ada penyanyi yang kelasnya komunitas dalam arti hanya untuk di lingkungan Maluku saja gitu. Pengen tahu aja obsesi-obsesi orang yang di komunitas ini suaranya bagus nih misalnya ya, salah satu. Ada nggak obsesi misalnya gue pengen masuk ke festival nih, ada yang nyebrang kayak gitu? Sebalik, mereka Oh, sebenarnya sebalik gitu. mereka dari festival dulu. Oh, gitu. Selalu dari situ. Oke. Selalu dari situ. Habis itu mereka udah jejak di musik, mereka menentukan mereka mau di mana, di komunitas aja atau lebih worldwide atau lebih Indonesia, lebih nasional gitu. Tapi kebanyakan orang-orang pun banyak yang ikut festival juga gitu. Ada juga yang enggak sih, tapi banyaknya mereka ikut festival juga. Terus habis itu mereka kayak Joyce Pupela lah dari festival. Habis itu dia lebih banyak bikin album-album Maluku, jadinya terkenalnya di komunitas-komunitas Maluku gitu. Kalau yang dari komunitas yang tiba-tiba jadi komersial naik siapa kira-kira yang tahu penyanyi-penyanyi Maluku? Banyak Era-era retro lah. Langsung Ini terkenal di komunitas Maluku nih. Orang tahu nih memang suaranya bagus dan selalu nyanyi gitu. Apa Om Yopi Latul gitu nggak ya? Om Yopi Latul ini ya? Om Yopi Latul tuh aku kurang ngerti sih. Mungkin ada yang tahu siapa mungkin ya. Tapi dia juga pernah ikut festival. Oh ya, berarti festival lah ya. Dia pernah ikut Tapi festival. dia benar-benar penyanyi yang benar-benar Maluku dia terkenal. Tiba-tiba jadi komersial naik besar gitu. Aku kurang tahu. Tapi maksudnya yang dari festival jadi terkenal besar gitu maksudnya kan? Aku kurang. No, kebalik. Justru dari komunitas dia jadi tabal festival dia naik daun Oh, di iya. era itu, betul. Kalau dari Maluku kan terkenal festival emang wah jagoan-jagoannya semua. Ini tapi dari komunitas nih dia naik jadi nasional lah, gitu. Tanpa melalui festival. Gitu. Tapi kalau zaman-zaman dulu kan komunitas memang belum terlalu ada kan Betul. Jadi sulit. Tapi kalau aku pikir yang dari kalau kayak gini deh. Kalau kayak Bob Tutupoli itu kan 60-70 ya. Iya. Dia tuh dari ngeband. Oh. Ngeband Melanglang Buana, terus nanti dia ikut festival beberapa lagu, mungkin ada kali yang dia nyanyi lagunya, mungkin yang lagu Kemuning atau apa gitu ya. Mungkin gitu ya. Terus komunitas-komunitas yang katanya lagu-lagu Ambon itu kan adanya nanti ke sini-sini ya 90-an 80-an gitu. Jadi kalau penyanyi-penyanyi komunitas aja sih aku banyak sekarang kayak Helmi Pesolima udah meninggal. Oh.
terus Corto Telepta masih ada gitu kan. Kalau Joe Pilato kan sebenarnya dari band sebenarnya, punk section, ya kan. Terus dia ada ikut festivalnya juga dengan lagu Ayun Langkahmu, gitu kan. Terus abis itu baru dia bikin lagu-lagu yang memang untuk komunitas-komunitas Maluku, gitu. Jadi dari situ dia jalannya, gitu, ke situ sih. Pertanyaan berikutnya nih, kalau aku teringat mau Lukas, aku teringat mundur balik lagi. Lex Trio. Dengan bertiga. Pernah sempat pernah tahu itu? Kenal. Itu festival ya, bukan? Bukan. Tunggu ya, sorry. Mereka dari lagu-lagu pop Indonesia. Lagu-lagu pop Indonesia mulainya. Kan ada lagu-lagunya yang Tuhan masihkah mau kau. Itu rekaman lagu Indonesia. Habis itu mungkin ikut festival setelah itu. Iya. Hanya itu, yang trio hanya itu ya? Dari Maluku ya, pada saat era itu. Saat itu iya kayaknya ya. Gak ada lagi. Nggak ada Mas lagi. Nair vokal grup ya, kalau Mas Nair vokal Iya. grup. Mas Nair juga dari vokal grup, nanti karena tergantung lagu. Jadi waktu festivalnya mereka udah ikut festival yang nasional gitu. Jadi Dulu kalau festival tuh radio ya? Dulu kalau enggak. festival radio apa udah ada Festival tuh festival banyak sih festival. nyanyi? Dulu banyak sekali festival nyanyi. Mulai dari yang offline sampai yang di TV sampai yang radio. Iya. TV banyak. BRTV bilangnya sih. Karena radio dan TV Iya. gitu. Oh gitu. Iya. Kita sendiri Silakan, lanjut. kalau Silakan. kita sendiri gimana? Kita sendiri festival tuh ikut yang mana aja? Bisa Semuanya. sebutin apa yang sebutin Semuanya. Oh iya. Semuanya. Jadi mulai dari festival antar SMP SMA gitu kan. Habis itu bersama dengan itu ada zaman dulu pernah ada Cipta Pesona Bintang. Iya. Nah di situ aku juara grand finalnya, juara 1. Lalu ikut juga Asia Bagus. Lalu ikut juga Voice of Asia. Voice of Asia juga. Oke, ceritain satu-satu ya. Itu kalau waktu oh iya dong. Iya dong. Iya dong. Maksudnya dari yang pertama tadi sampai Asia Bagus dan Voice of Asia. Kalau bisa diceritain. Yang SMA itu Yang gimana singkat. waktu pengalamannya tuh gimana tuh? Yang SMA sih pengalaman lomba biasa aja kayak antar SMP SMA se-Jawa Bali. Dari situ aku ketemu dengan Mayang, Yunisara, Krisdayanti di situ, bukan di Asia Bagus. Gitu. Jadi mereka udah mulai dari kecil juga gitu kan. Jadi udah ketemu di situ, terus beberapa musisi yang sekarang jadi musisi bukan penyanyi, ketemu di situ juga. Terus dari SMP SMA itu aku masuk ke lomba yang udah mulai TV. Waktu itu aku nggak tahu CPB dulu atau Asia Bagus dulu ya usianya. Kayaknya coba kasih bagus. Asia Bagus. Lupa. Kayaknya. Tapi kayaknya sama-samaan ya. Hampir bersamaan. Itu aku zaman kuliah sih itu dua ikutnya gitu. Terus jadi ya kan ya kuliah waktu itu. Jadi bersamaan. Jadi aku kalau nggak salah aku ikut Asia Bagus dulu. Ikut Asia Bagus dulu ya. Itu pertama kali lomba yang di luar negeri gitu kan ceritanya. Itu antara Malaysia, Singapura, Jepang, Indonesia. Kamu tuh audisi? Ikut Audisi dulu. Itu sih nggak juara, biasa aja. Tapi punya pengalaman untuk tampil melihat cara kerjanya TV Jepang di Singapura, tapi yang kerja banyak orang Jepang. Oke. Gitu. Jadi maksudnya punctual, terus make upnya terus bukan seperti make up orang Indonesia, artis Indonesia yang tebal-tebal, sangat tebal yang kayak gitu. Terus kalau namanya latihan termasuk dengan dress rehearsal gitu. Jadi wah berbeda lagi nih gitu. Kan biasanya kita kalau di sini latihan pakai celana pendek aja atau pakai GA tuh pakai jeans aja, enggak, mereka dress rehearsal, kamera rehearsal. Habis itu ganti nggak usah ganti baju lagi, udah ganti bajunya. Habis itu syuting lomba gitu. Ya kayak gitu-gitu sih. Jadi cara kerjanya yang wah seru ya. Cara kerja mereka gitu. Ribet tapi bagus gitu. Kalau Indonesia kan nggak terlalu ribet tapi bagus pada endingnya gitu. Bagus pada akhirnya. Tetap spektakuler gitu. Tapi kalau orang luar tuh harus latihan pakai dressnya, harus latihan dengan pertama dengan
musiknya dulu, habis itu dengan dressnya, habis itu kameranya mesti latihan juga Termanage banget gitu. Saat itu tuh lo ditemenin sama bokap apa nyokap? Mama. Ya, mama yang temenin. Jadi kalau jalan-jalan gitu mama dah, karena papa kan udah tidak bermusik tapi kerja kantor kan, jadi ya harus ditemenin oleh orang tua, mama gitu. Nah itu 90-an ya. 90-an itu, 90s. itu udah kuliah ya, udah kuliah. Terus CPB. Nah CPB ini sama juga pakai audisi, habis audisi per episode diambil juara satunya, habis itu juara 1, juara 3, juara 2-nya diadu, ambil juara 1, juara 3 diadu, ambil juara 1. Aku udah juara 1 di episode berapa. Terus diadu lagi tuh semua juara 1. Nah, was juara 1 di periode keduanya gitu. Aku juara 1 grand final di situ. Dari situ jalannya terbuka. Yang namanya ikut backing vokalnya Ute, habis gitu kan. Oh, iya, Lalu pergi ke Amerika dengan Ute, jadi backing vokalnya juga. Jadi ketemu banyak orang-orang di situ. Jadi mulai menyenangkan sih gitu. Meskipun waktu awalnya sebagai backing vokal, tapi jalannya terbukanya enak gitu. Ketemu orang-orang yang menurut aku suka musiknya gitu. Aku suka musiknya kayak Run Gutawa gitu kan, Rusanaya itu. Dari situ aku ketemu dengan Andre Hehanusa. Dari situ aku ketemu Andre Hehanusa, kita menjadi Katara yang batch keberapanya. Katara Singers dulu. Itu kan tahun 90-an kan. Nah, itu batch keberapanya membernya adalah aku dan Uci Elva Singers. Dari Andre Hehanusa banyak lagi ketemu nyanyi-nyanyi ngeband, terus ketemu dengan penyanyi ada Amerika, aku melanglang buana dulu 6 bulan di Cina dengan penyanyi Amerika gitu kan, itu selalu ya kalau nggak salah gitu. Ya dari situ bikin album karena linknya udah bagus, ketemu dengan Tantowi, ketemu dengan Andre, dibikinin album kayak gitu-gitu sih sampai akhirnya di Molucas. Jadi aku bersyukur dengan jalan yang dibukain gitu. Step by step tapi jelas. Iya. Gue mau nanya. Lo tuh kalau dalam festival itu kan tadi kayak lo bilang per episode. Lo mempertahankan suara tuh gimana sih? Ya mempertahankan suara itu adalah pasti dengan latihan. Kalau soal kesehatan pasti semua harus jaga kesehatannya supaya pada saat lomba nggak sakit gitu kan. Intinya gitu. Penyanyi itu jangan flu aja. Flu batuk flu aja gitu kan. Kalau udah begitu susah mau nyanyinya juga, tapi yang pasti latihan. Kalau lo keluar negeri misalnya yang paling jauh kemana? Kalau dengan untuk menyanyi itu paling jauh kemana? Rusia Amerika, cukup jauh nggak? Rusia. Amerika pernah Amerika. kan? Rusia jauhan nggak? Kan itu kan cuacanya dan sebagainya itu kan itu lo bawa apa? Jahe dari sini terus bikin minum Enggak sih, enggak biasa aja. Musicians biasanya pantangan tuh. Enggak sih, boleh vitamin makan. aja, vitamin aja. Akunya vitamin sama memang untuk stamina gitu. Jadi apa kayak makanannya ya, kayak telur atau apa tuh itu ada gitu. Cuma kalau misalnya ke tempat yang dingin, enggak biasa aja, paling kita harus melindungi ini aja gitu. Itu aja, tapi kan masuk ke dalam suatu ruangannya udah anget lagi. Iya. Tapi Gitu. memang pengaruh ya kalau misalnya untuk cuaca dingin gitu untuk kita yang dari Asia ke negara yang 4 musim itu pengaruh ya? Pengaruh, tunggu aku ingat dulu ya. Pengaruh gak ya? Kayaknya aku merasa nggak pengaruh sih. Cuma memang untuk keluar ruangannya kita harus karena memang bukan tempat kita sih. Itu begitu yang aku bilang tadi kan masuk ke dalam ruangannya lagi kita udah anget lagi ya kan. Jadi memang nggak ada masalah gitu. Cuma yang pasti kita harus warming up dulu. Habis itu bernyanyi. Cuma kalau memang di luarnya terlalu lama main-main, mungkin kita juga siapa juga pasti sakit Iya, ya. juga Gitu. Mbak Vita nih ya, kalau saya lihat kan dia kamu tuh sebagai pemusik festival, juga pemusik yang untuk mengiringi penyanyi-penyanyi yang ke luar negeri nih terutama ya. Biasanya lebih enak mana, lebih nyaman mana? Sebagai penyanyi festival yang berlomba kan berarti, atau yang penyanyi yang untuk mengiringi aja. Artinya tingkat tensinya lebih ke mana? Deg-degan yang mana? Deg-degan nyanyi festival sih. Pastinya ya. Pasti. Saya ceritain nggak contohnya waktu deg-degan gimana? Waktu ikut Ya Fosa Fasya ikut juga ya? ikut. Oh, ya. Itu beda Mas ya, bagus ya? Beda. Oke. Kalau yang bikin deg-degan tuh adalah backstage-nya sih.
Dan saat-saat Backstage. menunggu. Oh, Kalau iya, kita iya, backstage itu kan maksudnya kita ketemu pesaing kita semua dari situ. Iya. Mereka yang sibuk. Bayang banget itu. Kan Ada tuh pemanasan, kayak bikin drop gitu ya. bikin drop mana kadang-kadang aduh jadi Bales dong, bales. aku nggak sih, maksudnya aku lebih kesimpan suara, tapi kan aku udah tahu aku udah pemanasan duluan kan. Pemanasan kita melakukan pemanasan Yang penting-penting perlu lah aja kalau apa latihan lagunya di belakang panggung gitu kan. Cuma aku juga karena kebetulan waktu itu aku ingat banget aku lagunya susah, jadi aku nggak mau latihan terlalu banyak gitu karena nanti takutnya capek di panggung Iya, gitu iya, kan. Jadi cuma itu aja bikin deg-degan tuh sama sebagai- detik-detik mau keluar gitu. Itu kalau festival itu yang bikin takut gitu. Terus kalau udah depan audiens udah langsung. Masih deg-degan, Masih. masih diadanya deg-deg gitu tuh. Gitu tuh. Itu kalau lomba tuh gitu. Jadi maksudnya kalau nyanyi biasa ya nggak ada deg-degannya gitu. Oke. Terus Nah, tadi aku mau nanya. sorry, yang Voice of Asia masih bagus bedanya apa tuh? Beda penyelenggara. Beda enggak? Maksudnya pesertanya di mana? Oh, Asia bagus. Oh, Asia Pos bagus. Asia itu cuma satu kali, satu periode aja dibuat. Gitu. Waktu itu pesertanya lucu, ada Bella Safira, ada Hayana Julio. Bella Safira. Iya. Bella Safira Itu kan bisa juga. nyanyi, Rebecca Tumeu kan bisa nyanyi juga Oh, tuh. iya, iya, betul. Ya kan, jadi pesertanya itu gitu. Lucu. Oke, aku nanya. Nah, dari tadi kan bicaranya seputar itu. Mau ke fashionnya sekarang. Nah, jadi kayak ngikuti lomba-lomba itu fashionnya gimana pada saat itu. Oke. Diatur atau enggak, atau emang sendiri. Asia Bagus ya, Asia Bagus itu karena remaja, kita remaja, udah kuliah sih. Cuma maksudnya itu kan istilahnya remaja ke remaja lah hitungannya kan banyak yang di bawah aku ikutnya. Jadi memang fashionnya diatur jangan kelihatan tuirda gitu ya. Jadi memang waktu itu pakai short gitu, pakai short lombanya terus pakai turtleneck terus pakai jacket Turtleneck. aja gitu aja terus ya biasa-biasa aja kayak layaknya Iya. anak-anak Yang gaya-gaya tahun saat itu 90s ya. 90 waktu itu ya 90 awal. 90 ya seperti itu gitu. Jadi nggak terlalu heboh-heboh Nggak terlalu banget. Nah kalau Cipta Pesona Bintang itu memang udah dress gitu kan, dress jadi memang ada desainernya. Terus lagunya apa itu disesuaikan dengan Sesuaikan. lagunya. Gitu-gitu sih. Yang pas di Malukas? Molukas Itu juga, udah sendiri Molukas dong. juga ada Stylenya desainernya. juga. Jadi kayak Udah ada fashion stylistnya. fashion stylistnya ada. Jadi misalnya termasuk saat kita keluar ketemu orang bukan nyanyi, itu maksudnya kita kan lebih ke street. Oh iya iya. Gayanya Streetwear. Molukas itu streetwear gitu. Jadi bukan penyanyi artis yang pakai tas-tas Iya. gitu yang gitu-gitu enggak. Kita di memang lebih cocok jiwa kita untuk pakai baju-baju streetwear atau tiba-tiba mau pakai celana pendek kayak gitu-gitu memang yang sesuai dengan Jiwanya gaya ya, kita jiwanya gitu. Jadi Molukas. lebih ke situ diarahkannya. Itu keluar ketemu orang doang, maksudnya ketemu jalan-jalan doang udah kayak gini-gini aja stylenya gitu kan. Jadi Ya kayak gini. ya kayak begitu. Kayak gitu juga. Nah, terus nanti sama juga baju di panggungnya juga kalau zaman dulu kan pasti kebuka di kiri kanan gitu kan. Ini segini kelihatan perut kayak gimana gitu. Jadi memang disesuaikan karena kita tuh dulu kan ceritanya lebih ke dulu ada trio AB3 Molukas. AB3 yang lebih ke manis, yang lebih feminine. sweet, gitu. Kalau kita tuh yang udah lah pokoknya yang sangarnya hitam-hitam kayak gitu. Kayak gitu. Jadi lebih gitu dari segi baju juga di panggung lebih beda gitu, berantakan kita. Gitu. Nanya, tapi hal yang agak sedikit berbeda. Saya mau nanya nih, kan nanya sekarang dulu. membandingkan dengan kekinian. Ini tolong koreksi kalau salah. Kok gue ngeliat sekarang kayaknya penyanyi banyak banget ya. Jumlah itu zaman retro kan untuk menembus jadi seorang penyanyi kan Oh, agak iya. sulit. Panjang sekali kan. Pendidikan vokal juga sedikit sekali kan. Kalau sekarang saya ngeliatnya kan jumlah penyanyi itu kan tiba-tiba meningkat banyak karena sekolah vokal juga udah mulai banyak. Bisa nggak ceritain perbedaan ya zaman-zaman waktu retro sama sekarang sebagai penyanyi-penyanyi awal ya, di awal-awal karir itu aja. Iya, memang dulu sulit sekali mau jadi penyanyi itu kita kadang-kadang lewat ini dulu ya,
atau festival gitu kan, atau ada orang yang memang nggak festival tapi manggung-manggung dulu di Ancol ada kan? Iya. Setiap hari Pasar seni ya. pasar seni. Nah, Iya. itu artis pasar Ancol segala macam terkenal saat itu dan suaranya bagus-bagus banget. Iya. Gitu. Jadi ada yang jalurnya ke sana, ada jalurnya festival. Itu jalurnya mereka kita untuk bernyanyi saat itu kan. Nah, kalau sekarang orang nyanyi bisa mengeksploitasi dirinya sendiri. Ya. Oh, Iya kan? Iya. Karena ada sosial media. Ada media. Jadi maksudnya kadang-kadang dia tidak perlu belajar vokal juga, tapi asal bisa main musik suaranya ada lah, gitu kan. Sekarang kan tipe-tipe anak suara kekinian tuh suara-suara yang tanpa daya gitu kan. Tanpa daya. Ada lucu tuh. Tanpa daya. Aku bilang, Pak, di mana powernya? Gitu. Tapi memang aku disuruh nyanyi begitu pun tak mampu. Mereka jadi kita punya masanya masing-masing. Oh, iya, Iya, iya. Cuma maksudnya semuanya bisa menembus dunia rekaman karena ada indie label. Kalau tidak perlu indie label pun kita bisa produksi sendiri. Dan kadang-kadang dengan pengaruh sosial media bisa naik, Iya, ya betul. kan? Jadi itu keuntungan anak-anak sekarang juga. Iya. Gitu. Gitu. Ya, jadi apa maksudnya? Dia nggak perlu produser. Requirement untuk ini orang punya vokal bagus tuh lebih lebar ya. Kalau dulu kan lebih teknis vokal ya. Sekarang kan lebih ada sampingan tadi itu yang asal dia bisa main sedikit, dia pinter dalam mengemas medsos itu dia bisa naik ya. Iya, itu aja kadang-kadang jadi naik situ. Ada orang yang naiknya dari sosmed dulu baru bikin rekaman kan? Iya. kan? Ada kayak autotune tuh bener nggak sih? Justin Bieber. Nah, banyak yang kayak gitu. Jadi karena bersyukur Dari maksudnya zaman YouTube. setiap zaman orang punya Ada. caranya masing-masing. Iya, Kalau caranya. acaranya aku lewat festival, ada juga yang Iya. manggung-manggung di mana-mana gitu. Iya. Akhirnya punya rekaman. Tapi Caranya di zaman beda-beda. sekarang ya keberuntungan mereka aja. Betul. Mereka beruntung gitu. Mereka beruntung. Bisa masuk, bisa memproduksi sendiri musiknya gitu tanpa harus penyanyi itu harus kayak begini, enggak, mereka punya gaya mereka sendiri gitu kan, yang termasuk aku bilang ini nyanyi tanpa daya, buka mulut enggak gitu kan, nggak buka mulut Iya. gitu kan. Karena aku ngajarin muridku gitu nggak bisa gitu, aduh nggak deh gitu. Tapi memang itu style mereka ya, kadang-kadang tukar ilmu. Iya. Iya. Kita jadi cross. Aku mengajar, aku belajar dari mereka, gitu kan? Belajar juga. Jadi gini ya cara mereka nyanyi, gak usah capek-capek nyanyi say, gitu. Ngapain lo urat-urat lo keluar, santai say, nyanyi aja. Nggak ada dong, kita udah berurat-urat, dia tidak. Ada tidak emosi. Kayak juga, gitu kan? Gitu kan? Jadi Terus itu ngajar tadi sempat menyebut ngajar juga. ya, ngajar vokal. Ngajar vokal Iya. private atau Ada di sekolah vokal juga, ada juga private. Oh, oke. Jadi memang tahu lagu-lagu sekarang juga kita update karena anak murid. Memang Iya ya. jadi kita harus Belajar juga belajar. ya. Sampai saat ini kita masih belajar gitu. Iya. Gitu. Satu lagi pertanyaan nih, nutup kita tutup lagi. Ada nggak sampai sekarang obsesi pengen nyanyi sama dia nih, gue pengen duet sama dia nih, lokal maupun internasional? Boleh dong, kita punya cita-cita, boleh kan punya dreaming kan? Kira-kira siapa? Siapa misalnya? Misalnya. Atau Atau udah keburu nggak ada, Udah nih, nggak padahal ada lagi. kepengen nih, pengen nyanyi sama dia atau gimana gitu? udah kecapean untungnya. Oh. Ya, Wow. udah tercapai. Jadi itu dari internasional. Waktu itu kita nyanyi dengan Molukas nyanyi dengan Incognito. Sudah tercapai. Udah tercapai. Karena kita kan anak-anak band zaman dulu mainnya lagu-lagu mereka kan. Iya, iya. Ya kan zaman-zaman kita 90-an dengan band di kafe itu lagunya mereka yang kita bawain. Lalu bisa manggung sama mereka itu kayak agak-agak. Idola. Iya, itu sudah tercapai. Sudah. Ya puji Tuhan, tapi sekarang sih belum ada lagi yang Belum ada lagi. Belum ada lagi obsesi. Penyanyi sekarang Mungkin penyanyi nggak ada sekarang keinginan kali atau apa? maksudnya. Enggak sih. Atau anak muda Yang sekarang? zaman now yang mungkin mau diajak collab gitu. Ada nggak? Aku tuh sekarang maksudnya lebih ke gini. Ya mereka semua suka dengan cara nyanyi mereka, tapi kayaknya nggak kepikiran untuk collab. Enggak ya. Biasa aja ya. Biasa aja gitu, maksudnya bukan mereka biasa aja. Aku yang udah santai sih sekarang. Gue Gue boleh nanya.
Dan tadi juga ada. Boleh. Tapi ya kayak nama-nama kayak Cipta Pesona Bintang, Asia Bagus, terus Voice of Asia kayak gitu-gitu. Itu kan eranya tahun 90-an ya. Ketika setelah tahun 2000-an, tahun 2000-an tuh ada American Idol, Indonesian Idol, The Voice. The Voice. Iya, The Voice dan sebagainya gitu. Kalau kamu lihat kalau dibandingin ya sama yang pernah kamu lalui, kamu lihat acara itu di zaman yang pada saat ini kayak gitu, gimana menurut kamu? Plus minusnya apa? Kalau Nggak ada plus minus menurut aku sih, semuanya cuma perbedaan ada, Ya. gitu kan. Perbedaannya sih adalah sama, mereka melalui audisi juga, tapi kalau yang lomba-lomba di TV ini TV penonton bisa kasih nilai juga, gitu kan. Tapi semuanya sama, melalui depresi yang sama kan mereka masuk asrama juga kan, Iya. di apa namanya, Digembleng. juga. Jadi sama aja. Gitu. kalau dulu lo menang di Asia Bagus, lo diarahkan nggak nanti dapat rekaman di sini di Kalau menang mungkin ya. Enggak. Tapi kalau sebenarnya kita mencari jalan kita masing-masing sih. oh gitu Ya, mencari jalan kita masing-masing. Jadi dari lomba itu hanya kayak jalan yang terbuka aja. Dan begitu kita menang, kita ketemu siapa di situ, kita mau diajak nyanyi di sini. Itu jadi network sebenarnya, network. Sama juga dengan yang sekarang kan network juga. Gitu. soalnya kalau gue ngelihat, gue merasa kayaknya ini kalau American Idol, Indonesian Idol dan sebagainya itu kayak terasa kayak lebih komersial daripada yang dulu gitu, yang gue lihat di Asia Bagus gitu. Ya pasti karena Kira-kira mereka gitu ada ininya, ada satu kayak agensinya yang under mereka ya, langsung ada manajemen yang ini, yang juaranya langsung kayak di bawah. Yang aku tahu Indonesia Idol ya, di bawah apa, MNC, something like that deh. Kalau waktu zaman lo dulu Kita nggak nggak ada, kita kan bebas. enak ya, lebih Bebas. kayaknya kita lebih mungkin kamu jadi lebih santai menentukan gue maunya kesini ya, daripada yang itu enggak juga ya. Ya itu juga itu terus kalau mereka yang pasti sekarang ini sudah langsung kesini ya, nyanyi di sini ya, nyanyi. Kita kan dari network kerjanya gitu, kayak gitu sih. Tapi ya semua orang ada masa-masanya, berbeda perjuangannya gitu kan. Berbeda perjuangan mereka, lebih easy karena sekarang sudah ada namanya IO. Dulu kan kagak ada IO-an itu, gitu kan. Jadi udah lebih gampang gitu. Lo sendiri setelah jadi di Asia Bagus dan Voice of Asia dan sebagainya, setelah melalui semua itu, lo udah merasa puas belum sebagai Pita Lopis sebagai penyanyi? Ya aku bersyukur dengan apa ada yang sudah terjadi sekarang, bersyukur banget. Jadi dengan semua pengalaman yang udah kita laluin, dengan semua ceritanya, dengan semua susahnya gitu. Dan sekarang aku settle di ngajar nyanyi. Jadi senang, semuanya bersyukur kita, karena semua jalannya berbeda gitu. Aku merasa memang gitu. Jadi aku nggak terlalu banyak ambisi lagi sih. Asik ya, ngajar tuh asik. Ngajar tuh asik gitu. Dan masih nyanyi juga sekali gitu. Tadi di awal kan cerita bapaknya sambil storytelling, sambil nyanyi. Nah begitu juga nggak sekarang? Ke anak. Ke anak enggak gitu, enggak. Karena memang kayak waktunya tuh sulit banget ya. Gitu. Jadi udah sekolah padat segala macem. Cuma ya itu, kita ajarin lagu-lagu yang zaman anak-anak itu, lagu-lagunya yang dengernya ini aja gitu. Nanti karena anak sekarang ini lebih karena udah terpapar dengan gadget cepat gitu. Termasuk anakku, jadi mereka cari lagu-lagunya sendiri gitu. Terus mereka suka sendiri lagu-lagunya apa. Tapi storytelling iya, zaman kecil dulu iya, tapi nggak bikin lagu sih.
Mau tanya gue. Boleh. Tadi kan sering ikut jadi backsoundnya, Background, backing vokal. backing vokalnya, Backsound, rencananya. backsound juga jadi. Itu mungkin nggak sih, ini mungkin pertanyaan konyol, mungkin nggak si rencananya nggak pede dengan suaranya, jadi sering dipakai mbaknya. Wow. Susah jawabnya, itu susah jawabnya. Enggak dong. Enggak. Jadi backing vokal itu adalah dalam rangkaian show itu mendukung juga supaya show-nya jadi sempurna sebenarnya. Tapi kalau Rushannya sendiri pun dia tetap jalan sih gitu. Lebih sempurna dengan Mbak Gita. Gitu. Maksud bukan dengan saya, kan backing vokal 3 orang. Dan cuma backing vokal doang, nggak ada musik pengiring juga nggak mungkin. Jadi semuanya adalah teamwork gitu. Semua kesatuan kalau Bercanda. iya. Satu lagi ya terakhir. Ini aku cuma mau nanya, Usi kan dari Ambon. Pernah dengar nggak kalau UNESCO mengakui Ambon sebagai kota dunia musik? Iya. Bangga nggak? Ambon is Music City. Iya, itu di UNESCO ya, kalau nggak salah tahun 2019 ya, Iya. mengakui sebagai itu ya. Iya. Gimana? Bangga nggak? Atau ada saran-saran untuk Yong Ambon yang ikut? Bangga sih, bangga banget. Ambon. Oke, Bangga gimana? banget Ada karena syarat nggak? Ya zaman sebelum. ya diakuin ya sebagai satu barometer kota musik gitu. Kalau Jogja kota pendidikan gitu kalau nggak salah ya. Nah, kalau kita tuh kota musik gitu. Jadi bangga banget. Cuma memang kayak sekolah-sekolah musik harus banyak di situ sebenarnya. Cuma masih sedikit, cuma sudah ada. Mesti lebih banyak lagi supaya memang mendukung yang namanya Ambon Kota Musik. Bangga banget dong ya. Ambon Manisih. Closing, pertanyaan closing, ada saran nggak untuk generasi sekarang yang mau jadi penyanyi? Be yourself dong, gitu. Be yourself ya. Be yourself sesuai kemampuanmu aja. Yang ada apa itu yang diolah. Itu yang diolah, belajar gitu. Itu aja. Karena terbukti kan anak-anak sekarang banyak yang suaranya aku bilang tanpa daya, tapi berdaya banget di luar gitu kan. Gitu. Jadi mereka be yourself aja gitu. Dengan menjadi diri sendiri pasti punya ciri gitu. Tuh dengerin tuh generasi yang sekarang Jen. dari Tante Pita. Aduh. Mbah dong. Ya ampun masa tante Mbah. Oma. Oke. Terima kasih Sama-sama, udah sharing Bu banyak Dos. cerita-cerita pengalaman kebetulan kita ada di 260 Coffee yang mungkin Retrois tadi agak mendengar suara-suara tambahan back soundnya dari belakang. Jadi thank you so much sudah dengerin dari tadi, udah ikut sharing, dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Makasih ya, Bit. Oke. Iya, sama-sama Mbak Eka. Nanti Sampai jumpa di episode berikutnya.